Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala 'ala abdil kitab wa lam yaj'al lahu iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad, amma ba'du. Saudaraku, sahabatku, temanku semua yang berada di berbagai tempat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, hari ini kita bisa bertemu dalam silaturahim lewat udara. Semoga walaupun kita berjauhan akan dekat di hati. Alhamdulillah, dengan izin Allah, karena banyak permohonan dari sahabat, teman, dan saudara-saudara, saya akan menyampaikan materi tentang ruqyah terapi kejiwaan. Saudara yang dirahmati Allah, pada suatu hari Rasulullah SAW ketika selesai sholat berjamaah kemudian keluar dari masjid, melihat beberapa sahabat berkumpul-kumpul di pinggir jalan. Ditanya Rasulullah, "Wahai sahabatku, ada apa ini?" Mereka menjawab, "Ya Rasulullah, ini ada orang gila." Kemudian dilihat Rasulullah, "Siapa yang gila?" "Ini ya Rasulullah," menunjuk seseorang. Kemudian Rasulullah berkata, "Dia bukan gila, tapi dia mubtala." Apa itu mubtala? Mubtala adalah orang yang pikirannya tertutup oleh masalah-masalah sehingga dia tidak fokus terhadap kehidupannya. Akhir ini betapa banyak orang yang tidak fokus karena pikirannya tertutup oleh keadaan, oleh masalah yang dihadapinya. Masalah keluarga, masalah anak, masalah hubungan, masalah penghasilan, masalah sekolah, masalah semua masalah. Andaikan kita lihat seseorang atau diri kita, masalah itu hampir setiap saat, setiap hari akan menghinggapi diri kita. Bahkan banyak di antara saudara kita. Saudara yang dirahmati Allah, dari situlah andaikan kita bisa melihat seorang rumah yang dia tempati, makanan yang dia makan, baju yang dia pakai, kendaraan yang dia pakai, hampir jika ditanya adalah masih banyak masalah-masalah. Rumah yang dia pakai, kredit belum lunas. Kendaraan yang dia pakai, kredit belum lunas. Bahkan makanan pun, beras masih hutang. Sepatu yang dia pakai masih nyicil. Bahkan andaikan kolektor itu mendatangi kita di tengah jalan, maka andaikan semua dirampas, diminta, kita tidak punya apa-apa. Inilah kenyataan. Itu masalah-masalah yang dihadapi. Oleh karena itu, disinilah ya ada sebuah rumah sakit yang terkenal yang dia mendiagnosis pasiennya berdasarkan dua sisi. Ketika didiagnosis tanda kesehatan berkaitan dengan fisik, dia masukkan pengobatan medis. Ketika dia didiagnosis gejala yang nampak adalah non medis, gejala non fisik, dia masukkan non medis. Satu diurus oleh dokter, yang satu diurus oleh peruqyah. Maka rumah sakit itu pun terkenal, banyak pasiennya. Sampai jam 10 malam saya ke sana, banyak pasien yang datang, banyak yang non medis.
stres, kacau, rasa takut, dendam, bahkan galau dalam kehidupannya. Oleh karena itu merasa penting untuk bisa kita membantu, berupaya kita melihat dari sisi medis non medis, kemudian kita berusaha untuk menyelesaikannya. Insya Allah. Saudara yang saya hormati, dari situlah maka Rasulullah SAW memberikan wawasan kepada kita dalam sabdanya, antaj'alal Qur'an rabi'a qalbi wa nuran sadri wa jala hazani wa tihama hammi wal ghami. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran sebagai penyejuk jiwa, cahaya di dada, penghilang rasa sedih, rasa galau, dan apa yang kita rasakan. Ini Al-Quran. Makanya nanti kita terapinya pun dengan Al-Quran. Ada doa dari hadis Nabi atau bahkan doa-doa yang baik. Doa itu kita ulang-ulang sehingga hati kita terbawa, pikiran kita terbawa, ubun-ubun kita mengeksekusi dari apa yang kita ulang dari doa-doa itu. Insya Allah akan mendapatkan penyembuhan. Bahkan di dalam Al-Quran sendiri Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yazidud dzalimina illa khosara. Telah diturunkan dalam Al-Quran dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ada obat di dalamnya dan rahmat bagi orang-orang yang percaya atau beriman. Tapi bagi orang-orang yang tidak percaya hanyalah kerugian dan menghabiskan waktu. Ini saudara. Wa idza maridtu fawashfi, apabila kamu sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Apabila diri kita sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Itu penegasan oleh Allah di dalam Al-Quran. Maka kita tidak boleh PA, tidak boleh PD, percaya diri, tapi harus PA, percaya pada Allah. Jangan karena ilmu kita, jangan karena harta kita, jangan karena kemampuan kita. Yang bisa menyembuhkan hanyalah Allah, bukan dokter, bukan obat, bukan tabib. Itu adalah sebagai sarana, tapi keputusan antara ya itu ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian sebagai pendahuluan yang bisa saya sampaikan. Nanti berikutnya adalah bagaimana tutorial ruqyah terapi kejiwaan yang akan kita lakukan, bisa pada orang lain atau diri kita sendiri.